Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam permenungan kita untuk liturgi Sabtu 2 Maret 2024. Injil akan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32 dengan kisah yang sangat familiar dengan kita, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebelum masuk ke dalam perikop ini, mari kita buka Injil Lukas bab 15. Sebelum perikop ini, sudah ada dua perikop lain. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Disusul perikop yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kemudian disusul dengan perikop ketiga, perikop hari ini, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita perhatikan, terjadi yang namanya proses bertahap. Yang pertama adalah domba yang hilang, adalah binatang ternak yang hilang. Kemudian dirham yang hilang, harta milik yang hilang. Semakin meningkat lagi ke perikop yang ketiga, yaitu anak yang hilang. Injil Lukas dikenal sebagai Injil belas kasih Allah. Santo Lukas ingin menekankan kepada kita bahwa manusia itu jauh lebih berharga daripada ternak, daripada harta benda duniawi dan sebagainya. Kalau Allah saja membantu mencari domba dan dirham yang hilang, apalagi mencari anak yang hilang. Anak yang hilang, seorang manusia yang berdosa, pasti dikasihi Allah, pasti diperhatikan Allah, dicari, ditarik dengan sekuat tenaga oleh Allah untuk kembali ke dalam pangkuan kasih-Nya. Itulah pesan dari Lukas bab 15. Mari kita cermati beberapa ayat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Saya mulai dengan ayat 17 dan 18. Lalu ia, si anak bungsu itu, menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara-saudari terkasih, pertobatan dimulai dengan kesadaran bahwa dosa-dosa itu sebenarnya mematikan. Seperti si anak bungsu yang menyadari bahwa dia kelaparan. Dia tidak punya makanan. Karena apa? Karena dia sudah diseret demikian dalam oleh dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Di sisi lain, seorang pendosa yang bertobat melihat bahwa di dalam Allah ada hidup yang berlimpah. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita sebenarnya sedang ditutup mata kita untuk melihat bahwa hidup bersama Allah itu adalah hidup yang berlimpah. Dosa menyeret kita untuk melihat jalan yang lain, jalan yang lebih lebar, yang sepertinya menawarkan lebih banyak kesempatan, lebih banyak kemewahan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau kita kembali melihat dengan cermat, sebenarnya hidup bersama Allah itulah hidup yang berkelimpahan.
Hidup bersama Allah itulah hidup yang sungguh membahagiakan kita, bukan hanya menyenangkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ajakan bagi kita semua untuk kembali kepada Allah Bapa, kembali kepada kelimpahan yang sedang, telah, dan akan diberikan kepada anak-anak Bapa. Mari kita menjadi anak yang kembali ditemukan oleh Allah Bapa. Keluarga kudus senantiasa menyertai kita, dan berkat Allah menguatkan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.